Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Farin Anjani dalam Lensa News menyajikan informasi aktual dari berbagai daerah. Kita awali dengan peristiwa banjir yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Hujan deras yang mengguyur sejak Sabtu sore mengakibatkan 3 kecamatan terdampak banjir. Ratusan rumah warga terendam dan akses jalan nasional sempat lumpuh akibat tingginya genangan air. Ya, Farin, kembali kepada saya. Kali ini saya berada di salah satu kecamatan yang memiliki dampak parah dari banjir yang terjadi di Cianjur, yaitu Kecamatan Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat. Dan mungkin bisa dilihat oleh pemirsa bahwasannya warga-warga sedang membersihkan rumahnya yang terendam banjir dan juga mengamankan barang-barang berharganya. Banjir ini disebabkan oleh adanya hujan yang tidak berhenti-berhenti pada Sabtu sore kemarin. Saya kan orang sini asli ya, orang sini asli. Terus saya ada telepon dari warga ya saya yang dulu. Katanya di sini saya udah kerendam. Kalau saya loncat pasti kan otomatis ini meluap ke sini. Saya loncat ke sana ke depan. Udah kerendam di yang depan. Oh, udah dikerendam ya? Iya. Langsung lari saya. Gedor-gedor ini rumah nih. Oh. Ya mungkin barang-barang pada hanyut gitu. Ini mobil juga pada hancur. Oh iya. Ada 3 kalau nggak salah ya, Pak ya? Yang sama yang di got ada 10 mobil. Yang kerendam 10 mobil. Ini ya cuman yang kedorong ke sana itu ada 5. Oh, ada 5? Iya. Oh, berarti 10 mobil total yang memang ini yang 5 udah terevakuasi. Yang satunya lagi belum. Dari kemarin kita pertama evakuasi orang yang terjebak dalam rumah, tidak bisa keluar karena air tinggi. Terus paginya kita langsung membersihkan puing-puing bekasnya, membantu warga membersihkan lumpur yang masuk rumah. Selanjutnya hari ini juga kita evakuasi mobil yang terbawa arus. Alhamdulillah dibantu dengan TNI Polri dan Pol PP, kita kerjasama di lapangan untuk evakuasi kendaraan yang terbawa arus tadi. Ya, Farin, sampai saat ini jajaran warga, kepolisian, TNI, Satpol PP dan juga Damkar sedang melakukan evakuasi dari warga-warga yang ada di tempat dan juga melakukan pendataan. Warga diminta untuk selalu waspada akan banjir yang akan datang nantinya. Hingga kini, proses evakuasi warga terdampak banjir masih terus berlangsung dan bantuan logistik dari pemerintah setempat telah mulai disalurkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Sebuah benda mencurigakan yang diduga granat ditemukan di lokasi galian kabel Telkom di Jalan Empang 2, Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor pada Senin kemarin. Ya, Farin, kali ini saya sedang berada di Jalan Empang 2, tepatnya di alun-alun Empang dan juga di samping SMK UMI Bogor, yang dimana menjadi lokasi tempat kejadian perkara adanya dugaan penemuan barang yaitu granat di galian kabel relokasi. Dan juga di sini terlihat masih ada garis polisi di belakang galian kabel, yang dimana ini juga menjadi pengingat dan juga penanda kepada warga-warga sekitar untuk memperhatikan aktivitas mereka di tempat ini. Dan mungkin untuk kronologi singkatnya itu, dugaan granat ini ditemukan sekitar pukul jam setengah 4 sore tepatnya di galian kabel di belakang saya ini, yang ditemukan oleh para pekerja galian kabel relokasi tersebut. Dan untungnya hal tersebut cepat-cepat dievakuasi oleh tim penjinak bom Kota Bogor. Dan untuk saat ini semua kegiatan baik itu pekerja dan warga setempat berjalan normal dan sudah aman. Kita asli granat bukan? Iya, Pak. Ya, saya sebelum dapat informasi utuh ya, punten takut salah ngomong. Yang pasti memang kita kan nggak tahu ya, Bogor ini dulu nih ya, bukan nggak tahu, tapi memang sejarahnya dulu kerajaan atau peperangan dan lain-lain terjadi di Bogor ya, sangat kental. Jadi mungkin salah satu
barang bukti yang dulu mungkin tertanam di lokasi Empang, alun-alun Empang. Mudah-mudahan sih tidak ada unsur pihak yang sengaja menaruh di situ. Kalau dilihat dari penyelidikan kepolisian, aktif nggak? Nanti kita koordinasi ke polisi deh. Saya takut salah ngomong karena belum kami mendapat laporan utuh hasil dari penyelidikan ya pihak kepolisian. Berarti masih dalam penyelidikan pihak berwenang ya Pak? Betul. Sampai siang ini, area penemuan masih dipasangi garis polisi. Warga diminta menjauhi lokasi untuk alasan keamanan. Sementara, tim penjinak bom masih melakukan pemeriksaan. Kami akan terus memantau perkembangan situasi di sini dan akan memberikan update terbaru jika ada informasi lanjutan. Tetap bersama kami di Lensa News. Sebuah destinasi wisata alam yang menawan tengah menjadi perbincangan hangat, yaitu wisata alam Bukit Baros. Tempat ini menawarkan pemandangan asri dan udara sejuk yang cocok untuk berlibur bersama keluarga. Ya baik, Farin, terima kasih. Kali ini saya sedang berada di wisata Bukit Baros, yang dimana wisata Bukit Baros ini merupakan salah satu destinasi wisata yang terletak di Kecamatan Kebupetes, Kabupaten Sukabumi. Wisata Bukit Baros juga menyediakan berbagai fasilitas. Seperti yang terlihat di samping kanan saya, terdapat kafe yang bernama Cafe Cimandiri, dan juga di belakang saya adanya hamparan camping ground yang bisa ditempati. Dan juga selanjutnya itu ada wisata Bukit Baros juga memberikan spot foto yang menarik dengan nuansa alam dan juga memberikan view yang bagus bagi yang mengunjungi. Kira-kira dari Bapak sendiri, apa sih Pak tantangan terbesar buat wisata Bukit Baros ini dalam mengelola destinasi wisata? Oke, wisata itu bagi saya pribadi kayak seni budaya wisata itu jadi satu. Ada korelasinya? Iya, jadi kita tuh harus punya budaya, punya seni. Kalau nggak punya budaya sama seni, mungkin wisatanya nggak bakalan maju. Makanya saya lagi belajar tentang budaya, belajar tentang kesenian, karena memang harus dipadukan. Kalau misalkan kayak kita mau bikin temanya budaya, ya kita harus belajar tentang budaya. Kalau misalkan tentang kesenian, ya kita harus kumpul sama orang-orang kesenian. Contohnya kalau misalkan kita mau ngiblatnya ke Belanda, ya berarti nanti spot fotonya itu ala-ala Belanda kayak gitu kan. Lalu baju yang dipakainya noni-noni Belanda, harus gitu. relevan dengan konsep yang kita Betul. ambil. Keduanya, kalau misalkan kesenian ya kita harus kayak live musik atau musiknya mau tradisional, mau pencaksilat dan lain sebagainya. Bukit Baros dikenal dengan pemandangannya yang asri, udaranya yang sejuk, dan juga suasananya yang sangat cocok untuk melepaskan pikiran. Bukit Baros juga sangat cocok untuk siapapun yang ingin berkunjung dengan nuansa alam, karena Bukit Baros ini menyajikan hamparan alam dan juga nuansa alam yang sejuk dan asri. Kali ini saya sedang bersama salah satu pengunjung dari wisata Bukit Baros dengan siapa? Arya. Arya. Mungkin Arya, kali ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih seputar wisata Bukit Baros dari sudut pandang Arya sendiri. Dari Arya sendiri tuh kenapa sih suka kesini gitu? Alasan Arya Alasan suka mungkin lebih ke udaranya sejuk ya. Udara sejuk. Karena si tempat ini kan sebetulnya ada di tengah perkotaan, tapi posisinya tuh sejuk. Makanya suka sama tempat ini. Karena emang suasananya juga yang enak ya, dengan udaranya juga yang sejuk. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan di tempat wisata Bukit Baros Sukabumi. Untuk kalian yang ingin mencari tempat wisata ataupun rekomendasi wisata untuk rehat sejenak dari segala aktivitas kalian bisa langsung berkunjung ke wisata Bukit Baros, Kecamatan Kebon Pedes, Desa Sasagaran, Kabupaten Sukabumi. Demikian yang saya dapat sampaikan secara langsung di wisata Bukit Baros Sukabumi. Untuk Lensa News kembali ke studio. Terima kasih. Menarik sekali bukan? Jadi kalau Anda sedang mencari tempat untuk melepas penat, wisata alam Bukit Baros bisa jadi pilihan yang tepat. Jangan kemana-mana, karena Lensa News akan menemani Anda dalam berita terkini ke depan.
bahagia datang dari dunia sepak bola nasional. Persib Bandung berhasil keluar sebagai juara Liga 1 musim ini setelah menang meyakinkan di laga final. Ya pemirsa, kali ini saya sedang berada di kota Sukabumi, tepatnya di dekat Yogyakarta Sukabumi. Kali ini saya sedang meliput salah satu berita ataupun perayaan, yaitu Persib juara Liga 1 ya, back to back ya. Bisa dilihat di euforia di belakang, banyak sekali pendukung Persib yang sedang merayakan perayaan juara dari Persib Bandung dalam helatan Liga 1. Apalagi mereka juara back to back. Bisa dilihat ya. Dari saya Zaki Arif Nugraha melaporkan dari kota Sukabumi. Terima kasih. Coba kesan-pesan Persib musim ini gimana? Juara! Juara! Tiris, dingin. Back to back Bandung champion, mantap, maju lagi. Pesan ke depannya nih buat Persib Bandung, ke depannya gimana? Kesan malam ini Persib pokoknya lebih dari juara malam ini. Mantap. Gimana? Si Ciro harus tetap pensiun di Persib. Ya. Pokoknya mah juara aja gitu kan. Oke, juara ya. Kira-kira dari sampai kiamat. Dari sendiri nih, apa sih yang ngebuat Persib Bandung performanya bagus banget nih di musim ini? Mulai dari manajemen yang bagus ya kan, udah jadi bagus sekali. Jadi dari pemain, pelatih juga bagus. Jadi agak bagus juga gitu. Oke, dari sendiri. Ya samalah. Ya. Pokoknya malam ini tidak ada kata buat Persib selain Persib juara, back to back champion. Mantap. Kemenangan ini disambut meriah oleh warga Bandung hingga ke kota Sukabumi. Ratusan pendukung memadati alun-alun kota Sukabumi dengan atribut biru, menyalakan kembang api dan menyanyikan yel-yel. Nih, euforia kali ini gimana ini perayaan? Mantap, pokoknya mantap. Gimana? Oh, mantap pisan. Kira-kira harapan buat Persib ke depannya gimana? Terus juara, semakin di depan. Demikian pemirsa yang saya dapat sampaikan dari kota Sukabumi mengenai perayaan titel juara dari Persib Bandung. Ini bukan hanya sekedar skor, tapi ini sebuah perayaan yang sangat berharga bagi banyaknya supporter Persib Bandung. Demikian yang saya dapat sampaikan dari kota Sukabumi. Saya Zaki Arif Nugraha. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Masih dari Jawa Barat, kita beralih ke kota Bogor yang tengah meriah dengan Festival Budaya Nusantara. Bertepatan di alun-alun kota Bogor, festival ini menghadirkan pertunjukan seni dari berbagai daerah. Oke, baik pemirsa, kali ini saya sedang berada di alun-alun kota Bogor, yang dimana saat ini di alun-alun kota Bogor sedang diadakan salah satu acara tahunan dari program studi komunikasi digital media Sekolah Vokasi PB University yang bernama Festival Budaya Nusantara ke-16. Bisa dilihat ya di belakang, Festival Budaya Nusantara ke-16 ini disambut meriah dan juga banyak dan juga ramai pengunjung yang berkunjung ke sini. Acara ini menjadi salah satu acara untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, dan juga tadi sudah ada sambutan dari pihak-pihak tertentu, pihak-pihak yang terkait, dan sekarang sedang dilanjutkan oleh penampilan budaya-budaya, yaitu ada 22 budaya yang bakal ditampilin di Festival Budaya Nusantara ke-16 ini. Festival Budaya Nusantara yang ke-16 ini menampilkan 22 budaya yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Berbagai pihak ikut berpartisipasi dalam acara Festival Budaya Nusantara ke-16. Di antaranya ada perwakilan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang memberikan sambutan dan ikut serta dalam peresmian acara Festival Budaya Nusantara ke-16 ini. Oke pemirsa, kali ini saya telah berada di booth Sumatera Utara dan juga sedang bersama salah satu maskot dari Sumatera Utara. Namanya siapa? Baik, perkenalkan teman-teman semua. Halo, perkenalkan nama saya Gregorius Raditya, boleh dipanggil Radit sebagai maskot. Oke Radit, sebagai maskot Sumatera Utara, kali ini saya pengen menanyakan beberapa hal nih mengenai Sumatera Utara, boleh nggak? Boleh dong. Nah kira-kira mungkin untuk pertanyaan pertamanya itu konsep besar dari Sumatera Utara itu apa nih buat Festival Budaya Nusantara ke-16 ini? Nah, oke, mungkin teman-teman semua. Jadi konsep untuk kita ini yang pertama itu Pangurasan Sumatera Utara. Artinya apa? Pangurasan itu di daerah Sumatera Utara itu memiliki banyak daerah ya, memiliki banyak suku.
dan itu memiliki banyak potensi. Maka dari itu kita harus menggali semuanya potensi, kemudian kita memikirkannya untuk ke depannya. Jadi kita mengolahnya dengan seksama sebagai sebuah budaya, seperti itu. Di antara 22 budaya yang ditampilkan, kali ini Lensa News meliput budaya Sumatera Utara yang menampilkan beberapa ciri khas dari budayanya seperti Festival Danau Toba, yaitu menceritakan tentang cerita rakyat bagaimana Danau Toba itu terbentuk. Lalu ada tarian adat dari berbagai suku yang ada di Sumatera Utara. Selain itu, ada makanan minuman khas Sumatera Utara yang dibagikan secara gratis untuk pengunjung. Bapak sendiri ada kesan-pesan nggak dari acara Festival Budaya Nusantara ini, terutama buat stand Sumatera Utara ini? Iya, secara umum, secara keseluruhan ini event yang bagus. Karena sekali lagi ini kan membangun rasa nasionalisme ya, saling mengenal budaya antar suku bangsa. Dan khusus untuk Sumatera Utara, saya pikir ini memang karena areanya dibagi per blok ya, udah seperti ini, kayaknya tidak bisa dimaksimalkan masalah areanya. Paling mungkin kualitas isinya. Baik Farin, itu saja yang saya dapat sampaikan di alun-alun Kota Bogor mengenai acara yang diadakan oleh Sekolah Vokasi PB University, yaitu Festival Budaya Nusantara ke-16. Diharapkan acara ini bisa menjadi salah satu sarana ataupun media untuk memperkuat persatuan dan tali silaturahmi dari budaya yang berbeda yang ada di seluruh Indonesia. Saya Zaki Arif Nugraha melaporkan dari alun-alun Kota Bogor. Saya kembalikan ke Farin di studio. Terima kasih. Dari Semarak Budaya di Kota Bogor, pemirsa, kita bergeser ke suasana hijau non produktif di Kota Sukabumi. Di tengah keterbatasan lahan dan tantangan urbanisasi, ada sebuah kawasan pertanian terpadu yang sukses menyatukan edukasi, produk pangan, dan inovasi lingkungan. Seperti apa suasananya? Berikut laporannya. Baik Farin, terima kasih. Saat ini saya sedang berada di kawasan pertanian terpadu, yaitu Tanah Muda, yang dimana Tanah Muda ini merupakan salah satu kawasan pertanian yang memiliki banyak komoditi seperti tadi ada kubis, cabai keriting, dan sebagainya. Dan juga Tanah Muda ini terletak di Jalan Cibogo Kahuripan, Kecamatan Kadudampit. Dan juga bisa dilihat di sekeliling banyak sekali komoditas yang ada di tempat ini, namanya Tanah Muda. Dan juga Tanah Muda ini menjadi salah satu bukti nyata bahwasannya lahan bisa menjadi tempat yang terintegrasi untuk dijadikan sebagai kawasan pertanian terpadu. Dan juga nanti kami akan mewawancarai beberapa yang ada di Tanah Muda ini. Yuk, ikuti keseruan kita kali ini. Ada harapan atau kayak kesan-pesan nggak buat petani juga yang di luar sana dan juga buat Tanah Muda sendiri nih? Depannya gimana? Oke deh. Kalau pesan aku sih sebenarnya lebih ke ini ya. Aku ngelihat bahwa pertanian masih punya banyak celah besar, tapi sekarang aku rasa pertanian udah jauh lebih baik. Nah, dan itu juga harus didukung dengan semua sektor atau semua pemain di pertanian yang memang harus udah aware dengan poin dari masing-masing subsektornya. Misalnya kayak ya kalau pemilihan benih yang memang harus yang udah tersertifikasi, sampai ke pemilihan bibit yang memang udah harus sesuai standar yang bermutu dan berkualitas, sampai ke penjualan ataupun perawatan yang maksimal. Karena aku rasa semua sektor ini akhirnya jadi kayak terhubung ya. Jadi kalau sumbernya sudah oke sampai penjualannya oke, ya akan baliknya juga akan lebih maksimal gitu. Ya, Tanah Muda juga menjadi salah satu penyedia tanaman ataupun sayuran hortikultura yang siap tanam. Dan juga bisa dilihat dari sekeliling tempat dan juga lingkungan dari Tanah Muda ini sendiri. Tanah Muda sendiri ini menjadi salah satu bukti nyata bahwasannya setiap lahan ataupun tanah bisa menjadi salah satu hal yang dapat diintegrasikan untuk memajukan ekosistem. Dan juga di sini Tanah Muda mengambil yaitu salah satu aspek yaitu pertanian seperti sayur-sayuran dan juga menyediakan komoditi yang emang bisa diperjualbelikan dan juga siap untuk ditanam. Ada harapan nggak buat Tanah Muda itu sendiri dari masnya berdua ini?
Harapan saya bisa terus berlanjut, nggak cuman penjualan internal, penjualan petani untuk petani lokal, tapi juga mengikuti program-program dari pemerintah. Buat Mas ya, ada harapan tersendiri gak buat tanah muda itu? Kalau untuk harapan tersendiri sih hampir sama ya. Kalau untuk harapan, semoga untuk kedepannya makin jaya lagi, terus untuk selanjutnya semoga makin berkembang lah untuk ini. Ya pemirsa, Tanah Muda itu sendiri juga menjadi salah satu contoh di mana sektor pertanian ini juga memegang peranan penting bagi kehidupan dan kelangsungan kehidupan seseorang maupun kehidupan di dunia. Karena pada dasarnya terdapat 3 sektor yang memang tidak akan pernah mati, yaitu sektor perikanan, sektor peternakan, dan juga sektor pertanian. Tanah Muda itu sendiri menjadi salah satu contoh dari sektor pertanian yang terintegrasi dan juga terpadu dengan mereka menjunjung tinggi kualitas dan juga mereka mengharapkan bahwasannya Tanah Muda ini sendiri bisa menjadi salah satu tempat ataupun wadah untuk memajukan sektor pertanian Indonesia yang jauh lebih baik dan jauh lebih ke depan. Untuk kedepannya, saya juga berharap bahwasannya Tanah Muda ini bisa menjadi sektor pertanian yang sukses untuk kedepannya, bisa merangkul para petani dan juga bisa memberikan edukasi ke lingkungan dan juga memajukan ekosistem pertanian maupun lingkungan sekitar jauh lebih baik. Demikian yang saya dapat sampaikan dari Tanah Muda, Jalan Cibogo, Cikahuripan, Kecamatan Kadudampit, Sukabumi. Saya Zaki Arif Nugraha, saya kembalikan ke studio Farin. Itulah beberapa informasi pilihan yang kami sajikan malam ini. Semoga kabar baik dan semangat positif dari berbagai daerah dapat menginspirasi kita semua. Saya Farin Anjani, pamit undur diri, sampai jumpa di Lensa News berikutnya. Selamat malam dan sampai jumpa.